Lasnah Tarbiyah, kami dalam waktu dekat akan membentuk semacam DES atau gugus tugas. DES atau gugus tugas anti Islamophobia. Kenapa gugus tugas atau DES anti Islamophobia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Gunawan, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Jafar Hafsah, senior Anda kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Kiai Haji Sodikul, Ketua Panitia Acara Musyawarah Nasional Alim Ulama Syarikat Islam yang hari ini alhamdulillah dalam acara pembukaannya berjalan dan tanda-tandanya insya Allah sukses, dan tepuk tangan buat seluruh panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Tentu yang kami muliakan dan kami hormati seluruh ulama-ulama, kiai, kemudian seluruh peserta Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam, seluruh pengurus Lasnah Tarbiyah, Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum dan seluruh jajarannya, dan seluruh perwakilan dari organisasi sayap dan penolong dari Syarikat Islam, dan seluruh peserta Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam. Ini merupakan satu kehormatan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya sebenarnya biasanya kalau tidak salah bahwa penyelenggaraan Munas Ulama atau pemilihan Majelis Syar'i di Syarikat Islam itu biasanya disekaligus,kan dengan acara pelaksanaan Majelis Tahkim atau Kongres Syarikat Islam yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu di Kota Solo. Namun karena kita ada pemikiran untuk mengembangkan kegiatan Majelis Syar'i, kita ingin ada satu forum yang dilaksanakan, dan alhamdulillah ini bisa insya Allah ditunaikan, adalah melaksanakan Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam, untuk kemudian nanti dalam prosesnya membentuk Majelis Syar'i yang tugasnya sangat berat dan menjadi harapan dari Majelis Tahkim dan organisasi Syarikat Islam, karena kita mengharapkan disinilah nanti akan dikeluarkan keputusan-keputusan, fatwa-fatwa, dan arahan-arahan dari Majelis Syar'i kepada organisasi Syarikat Islam dalam rangka baik untuk menghadapi transformasi perkembangan teknologi informasi yang sekarang sudah 5.0, sudah makin canggih gitu, dan kemudian juga dalam rangka menghadapi perubahan perkembangan yang semakin cepat, baik yang tadi disampaikan oleh Pak Sodipun mengenai kegiatan halal, kegiatan baik untuk produk halal, baik untuk kegiatan keuangan dan perbankan syariah, maupun juga nanti dalam pengembangan untuk pasar syariah, pasar ekonomi syariah. Kami organisasi di Lasnah Tarbiyah berharap sekali dari sinilah kita akan mendapatkan satu arahan pedoman dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi
ke depan dalam masa perjuangan, masa pengabdian sampai dengan 5 tahun yang akan datang ini. Dan menurut pendapat saya, kita di forum ini nanti Pak Sodiko, kami tadi saya sudah menyampaikan tugas sekjen. Setelah Pak Sodiko ngomong, sekjen langsung bisik ke Wakil Menteri Agama. Nggak usah disuruh lagi, jadi Pak Wenak tadi yang sampaikan Pak Sodiko apa bisa ditindaklanjuti. Ya, ini karena saya baru dengar, insya Allah kita lanjuti ya. Tepuk tangan buat Pak Wakil Menteri Agama. Nah, dalam kesempatan ini juga kami mewakili Presiden Basda Tanfiziah Pak Profesor Dr. Hamdan Zulfa yang memohon maaf tidak bisa hadir karena harus isolasi mandiri di rumah, tetapi nanti akan melaksanakan kegiatan Zoom untuk memberikan pembenaran kepada acara Munas. Yang penting dalam kaitannya dengan peran penting dan strategis dari ulama adalah Basda Tanfiziah kami dalam waktu dekat akan membentuk semacam DES atau gugus tugas. DES atau gugus tugas anti Islamophobia. Kenapa gugus tugas atau DES anti Islamophobia ini penting? Karena memang dalam perkembangannya sekarang negara-negara di dunia, baik negara barat maupun negara-negara di Asia Tenggara ataupun di belahan wilayah negara yang lainnya, sedang terjadi sebuah pergeseran paradigma yang melihat bahwa Islam itu sudah tidak lagi identik dengan yang selama 20 tahun yang lalu dijadikan sebagai bahan propaganda barat, bahwa Islam itu identik dengan teroris, Islam itu identik dengan intoleran, atau Islam identik dengan radikalisme dan yang lain sebagainya. Dan oleh karena itu, untuk menanggapi perkembangan pergeseran paradigma tersebut, kita di tanah air sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, apalagi kemudian kita juga adalah merupakan anggota dari sebuah organisasi keagamaan, organisasi Islam tertua di Indonesia, merasa penting untuk mengambil inisiatif tersebut. Dan dalam waktu dekat kita juga setelah gugus tugas itu dibentuk di Basda Tanfiziah, kita akan bertemu dengan Panglima TNI, kita akan bertemu dengan Kapolri, Kepala BIN, seluruh universitas, kemudian juga ke seluruh lembaga-lembaga internasional yang punya pikiran dan semangat yang sama, bahwa kita akan tularkan pandangan paradigma anti-Islamophobia ini kepada masyarakat, supaya jangan lagi ketika dunia sekarang memandang dengan pandangan yang berbeda, kita di Indonesia masih mempertahankan pandangan-pandangan yang justru terbalik dengan semangat zaman yang berubah. Di Indonesia masih kita sering lihat Islam sebentar-sebentar dianggap intoleran, Islam dianggap radikal, Islam diidentikan dengan kegiatan terorisme dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu penting untuk kita kembangkan paradigma anti-Islamophobia ini kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya, agar Islam itu kembali memiliki tempat yang seharusnya dan ulama kembali dihormati dan memiliki wibawa yang sesuai dengan saya. Nah, kemudian di luar itu, bahwa dalam rangka membangun peradaban, selain tentu Syarikat Islam dalam sejarahnya adalah sebuah organisasi yang dilahirkan Pak Zainud, bahwa ada Syarikat Dagang Islam. Jadi memang Syarikat Islam ini punya sejarah, punya modal sosial sebagai organisasi Islam yang heavy-nya atau dakwahnya memang
kita ke dakwah ekonomi. Dalam rangka itu, menurut saya juga nanti disitulah peran pertemuan ini untuk melahirkan fatwa-fatwa, arahan-arahan yang berkaitan dengan itu. Saya ingat Rasulullah SAW ketika membangun peradaban pada saat di Mekah dan membangun Madinah, pertama selain membuat perjanjian Hudaybiyah, kemudian membangun persaudaraan Ansor dan Muhajirin, kemudian yang berikutnya membangun masjid, kemudian yang berikutnya adalah membangun Baitul Mal, dan yang terakhir yang kita lupa bahwa Rasulullah juga membangun peradaban dengan mengembangkan pasar-pasar. Dan bangsa kita, negara Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas Islam terbesar di seluruh dunia adalah merupakan pasar muslim terbesar. Saya dalam kesempatan ini mengharapkan ini juga bisa diberikan sebuah arahan, fatwa bagaimana membangun dan mengembangkan bukan hanya produk-produk halal, bukan hanya mengembangkan produk ekonomi dan keuangan syariah, tapi juga fatwa-fatwa tentang pasar muslim syariah. Insya Allah sebenarnya kalau itu kita bisa dipedomani Lajnah Hafiziyah dengan jajarannya, seluruh organisasi syarikat Islam bisa membangun yang namanya pasar muslim syariah terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi juga insya Allah menjadi pasar muslim terbesar di dunia dengan perkembangan dan bantuan dari teknologi informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, dan mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Agama selain memberikan sambutan juga memberikan membuka secara resmi acara Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam. Dan tentu terakhir permohonannya dari Pak Ketua Panitia bisa direalisasikan di dikabulkan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.